9 Sutra Matahari 300. Edisi yang ke-3572 hingga 3573. Begitu lelaki tua berpakaian hijau itu selesai berbicara, jiwa lain Ye Tianfei muncul di belakangnya dan menerkam lelaki tua berpakaian hijau itu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hijau itu telah terbelah menjadi dua, dan keduanya diserang dengan keras. Saat badan jiwa Ye Tianfei yang lain muncul, lelaki tua berpakaian hijau itu terkejut, namun tak lama kemudian dia menjadi bersemangat. Bagus, hebat sekali. Wah, aku tidak percaya kau benar-benar memiliki dua badan jiwa. Itu sangat langka di dunia. Pantas saja kau masih sangat muda, tetapi kekuatan jiwamu begitu tinggi. Ternyata kau berbakat. Sepertinya, aku harus melahap kedua badan jiwamu sebelum aku bisa melahapmu sepenuhnya. Leluhur berbaju hijau itu berteriak kegirangan. Namun, saat ini, di bawah serangan gabungan dari dua badan jiwa Ye Tianfei, lebih dari 40 planet kekuatan jiwa, teknik pemeliharaan jiwa, dan pedang jiwa, kedua lelaki tua berpakaian hijau itu dipukul mundur selangkah demi selangkah, tampak sedikit malu. Aku tidak percaya, kau telah mencapai tingkat kekuatan jiwa seperti itu di usia yang masih muda. Hahaha, nak, kaulah yang kuinginkan. Meskipun lelaki tua berpakaian hijau itu dipukul mundur berulang kali, dia masih sangat bersemangat, dan tidak ada ekspresi panik di wajahnya. Hati-hati, orang tua ini tampaknya punya kartu lain. Hun Lao memperhatikan ekspresi lelaki tua berpakaian hijau itu dan segera mengirim pesan kepada Ye Tianfei untuk mengingatkannya. Aku tahu, mari kita bekerja sama dan mencoba menyingkirkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Orang tua ini sangat berbahaya. Ye Tianfei mengangguk dan berkata kepada semua orang. Saat berikutnya, Hun Lao, naga bertanduk emas Ken, Hu Miao, Huang Sang dan yang lainnya menyerang kedua lelaki tua berpakaian hijau itu bersama-sama. Tentu saja, semua orang menggunakan energi jiwa dan seni bela diri jiwa, karena kedua lelaki tua berpakaian hijau itu berada di lautan jiwa Ye Tianfei, dan menggunakan jenis keterampilan dan seni bela diri lain tidak akan membantu Ye Tianfei. Hanya energi jiwa dan seni bela diri jiwa yang dapat membantu. Kau ternyata punya banyak sekali teman yang kuat, nak. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Namun, teman-temanmu ini berani datang ke sini untuk berhadapan denganku, yang berarti mereka sedang mencari kehancuran mereka sendiri. Hahaha, nak, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Aku tidak sabar untuk mendapatkan semuanya darimu. Kedua leluhur berjubah hijau itu tertawa liar pada saat yang sama. Hati-hati, orang tua ini tampaknya akan menunjukkan kartu asnya. Hun Lao terkejut dan segera mengirim pesan kepada Ye Tianfei untuk mengingatkannya. Ye Tianfei langsung mengerahkan energi jiwa dan seni bela diri jiwanya yang terkuat, dan segala macam serangan menyerang kedua lelaki tua berpakaian hijau itu. Namun pada saat berikutnya, sebuah permata putih terbang keluar dari kepala salah satu lelaki tua berjubah hijau, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan rantai hukum putih yang besar pun bergetar. Dalam sekejap, seluruh lautan jiwa Ye Tianfei diterangi oleh cahaya putih yang menyilaukan dan rantai hukum putih, berubah menjadi dunia putih. Kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa lautan jiwanya, dua badan jiwanya, lebih dari 40 planet kekuatan jiwa, dan semua energi kekuatan jiwanya ditekan, dan seluruh lautan jiwa tampaknya membeku. Segala yang ada di lautan jiwa, termasuk energi jiwa dan klon jiwa Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, Huang Sang dan lainnya yang memasuki lautan jiwa Ye Tianfei, ditekan dan tidak dapat bergerak. Wah, kamu tidak pernah menyangka kalau aku tidak punya kartu truf, bagaimana mungkin aku berani memasuki lautan jiwamu dengan begitu mudah? Lagi pula, siapapun yang bisa datang ke sini, meskipun dia masih anak muda, pasti bukan orang yang sederhana. Aku tidak bisa bercanda tentang jiwaku yang tersisa di dunia ini. Jadi sekarang semuanya sudah berakhir untukmu, berikan saja semuanya kepadaku. Aku akan melahap dua badan jiwamu dan lebih dari 40 planetmu yang dipadatkan oleh energi jiwa, dan kemudian mewarisi segalanya darimu. Termasuk teman-temanmu, tidak ada satupun yang bisa lolos. Aku akan menaklukkan mereka semua dan menggunakan mereka untuk tujuanku sendiri. Aku bahkan mungkin menggunakan identitasmu untuk bertahan hidup di dunia mulai sekarang. Wah, terima kasih atas semua kerja keras yang telah kamu lakukan untukku di paruh pertama hidupmu, dan aku akan mewarisi paruh kedua hidupmu. Kedua lelaki tua berjubah hijau itu tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bangga.
Tidak bagus. Tingkat senjata ajaib ini telah melampaui dewa sejati, dan memiliki efek penekan yang mengerikan pada badan jiwa. Sulit bagi kita untuk menolaknya. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari permata putih itu, Hun Lao tak dapat menahan diri untuk berkata kepada Ye Tianfei. Mari kita lawan orang tua ini. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Ulat sutra naga bertanduk emas sangat marah saat ini, dan Ye Tianfei sendiri mulai panik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah krisis paling mengerikan yang pernah dialami Ye Tianfei sejauh ini. Kalau dia tidak dapat mematahkan penindasan lautan jiwanya dengan permata putih ini, maka dia mungkin akan ditelan oleh lelaki tua berpakaian hijau ini, dan dia akan dikutuk sejak saat itu. Memikirkan hal ini, Ye Tianfei sangat tidak rela, dan dengan satu pikiran, semua pil ajaib, ramuan obat dan berbagai harta karun yang berhubungan dengan energi jiwa di badannya langsung menyerbu ke perutnya, lalu semuanya meledak sekaligus. Kekuatan obat yang dahsyat itu bagaikan sungai Yangtze, mengalir ke lautan jiwa dan menghantam permata putih itu dengan dahsyat. Nak, apakah kau masih ingin melawan sebelum kau mati? Orang tua berpakaian hijau itu ketakutan oleh gelombang energi jiwa yang tiba-tiba dan mengerikan. Karena dia mendapati permata putih itu malah sedikit terpengaruh dan sedikit terguncang. Serangan balik anak ini sebelum dia meninggal benar-benar mengerikan. Jika aku tidak memiliki senjata ajaib ini, aku mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Tidak ada cara lain. Jiwa sisa milikku ini telah ada terlalu lama, dan energi jiwa yang dikonsumsi selama waktu yang begitu lama terlalu banyak. Jika aku berada dalam kondisi puncakku sebelumnya, aku dapat menghancurkan karakter kecil seperti ini hanya dengan satu pikiran. Orang tua berpakaian hijau itu diam-diam terkejut. Saat Ye Tianfei mengerahkan seluruh energi jiwanya untuk bertarung sampai mati, Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, dan Hu Miao juga mulai menyerang balik dengan seluruh kekuatan mereka. Karena semua orang tahu bahwa jika penindasan lelaki tua berjubah hijau itu terhadap lautan jiwa Ye Tianfei tidak hancur tepat waktu, maka semua orang mungkin benar-benar akan mati bersama, jadi semua orang berjuang mati-matihan saat ini. Ulat sutra naga bertanduk emas bahkan menciptakan sejumlah besar batasan terkait dengan hukum kekuatan jiwa, secara paksa memasuki lautan jiwa Ye Tianfei, dan menyerang dua pria tua berjubah hijau dan permata putih. Hun Lao membakar saripati darahnya sendiri, mengubahnya menjadi energi jiwa yang kuat, dan membantingnya dengan keras ke arah permata putih. Hun Lao bahkan menyentuh badan jiwanya sendiri. Saya melihat sebatang pohon hijau kecil muncul di lautan jiwa Ye Tianfei, memancarkan energi jiwa yang menakutkan, dan menyerbu ke arah permata putih itu sambil meraung. Meskipun hanya pohon kecil, kekuatan serangannya sangat kuat. Bola itu terus-menerus mengenai permata putih itu, menyebabkannya bergetar sedikit. Sialan, sepertinya aku harus bergegas dan melahap dua jiwa anak ini. Jika aku terus seperti ini, dia mungkin benar-benar akan menghancurkan senjata sihirku yang menahannya. Orang tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini. Awalnya, dia ingin mengucapkan beberapa kata bangga untuk mengungkapkan kegembiraannya, tetapi dia tahu bahwa dia harus bergegas dan melahap dua badan jiwa Ye Tianfei, jadi dia melesat dan bergegas menuju salah satu badan jiwa Ye Tianfei. Pada saat ini, dua badan jiwa Ye Tianfei tertekan di sana dan tidak dapat bergerak. Hahaha, nak, aku sarankan kamu untuk tidak melawan lagi. Serahkan saja semua yang kamu punya. Oke, selesai. Orang tua berbaju hijau itu langsung mulai melahap salah satu jiwa Ye Tianfei. Melihat pemandangan ini, Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao dan Huang Sang menjadi sangat cemas. Mereka semua memobilisasi badan jiwa mereka dan menerobos ke lautan jiwa Ye Tianfei. Sambil membakar saripati darah mereka untuk meningkatkan potensi mereka, mereka menyerang permata putih itu sekuat tenaga. Meskipun setiap tabrakan akan menyebabkan kerusakan pada badan jiwa seseorang, semua orang tahu bahwa ini adalah situasi hidup dan mati dan tidak seorang pun akan mundur. Orang tua, paling buruk aku akan mati bersamamu hari ini. Ulat sutra naga bertanduk emas juga sedang gila-gilaan membakar esensi darahnya sendiri pada saat ini, bahkan Ye Tianfei mulai membakar esensi darahnya sendiri. Saat semua orang membakar saripati darah mereka secara bersamaan, energi jiwa mereka langsung meningkat. Ye Tianfei menemukan bahwa kedua badan jiwanya benar-benar dapat bergerak sedikit, dan permata putih itu terguncang beberapa kali akibat benturan tersebut.
Melihat kejadian itu, lelaki tua berpakaian hijau itu pun tak berani menunda lagi. Dia meraih salah satu jiwa Ye Tianfei dan mulai melahapnya dengan paksa. Wah, tidak peduli bagaimana kau melawan, itu tidak ada gunanya. Nasibmu sudah ditentukan, kata lelaki tua berpakaian hijau itu sambil mensibir. Namun, pada saat ini, sebenarnya, kamu seharusnya mengatakan ini pada dirimu sendiri. Tiba-tiba terdengar suara dari badan lelaki tua berpakaian hijau itu, kemudian energi jiwa yang dahsyat meledak dengan keras, langsung menghempaskan kedua lelaki tua berpakaian hijau itu hingga berkeping-keping. Sambil berteriak, lelaki tua berjubah hijau itu menjerit, dan kemudian kendalinya atas permata putih itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Cepat keluarkan benda ini. Ulat sutra naga bertanduk emas meraung dan menyerbu ke arah permata putih itu dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Ye Tianfei menemukan bahwa kedua jiwanya telah mendapatkan kembali kebebasannya dan dapat bergerak. Dua badan jiwa, lebih dari 40 planet kekuatan jiwa, pohon-pohon penyuplai jiwa, dan pedang jiwa semuanya bergegas menuju bola putih itu pada saat yang sama. Selain itu, puluhan senjata sihir energi kekuatan jiwa muncul dari lautan jiwa Ye Tianfei dan juga bergegas menuju bola putih itu bersama-sama. Karena kendali lelaki tua berbaju hijau atas bola putih itu telah mencapai titik terlemahnya saat ini, dengan usaha gabungan semua orang, mereka berhasil menjatuhkan bola putih itu dari jarak jauh sekaligus. Hebat, sepertinya kita bisa mengusirnya. Ulat sutra naga bertanduk emas tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Faktanya, badan jiwa semua orang sudah terluka saat ini, tetapi sekarang setelah mereka melihat harapan, tak seorang pun peduli tentang hal lain dan mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju permata putih itu lagi. Faktanya, saat badan jiwa setiap orang mendekati permata putih itu, mereka akan merasakan sakit luar biasa. Ini adalah rasa sakit yang datang dari dalam badan jiwa, tetapi semua orang mengabaikannya dan bekerja sama untuk terus-menerus memukul permata putih itu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hijau itu telah menata kembali badan jiwanya, dan seorang lelaki tua berpakaian hijau yang utuh kembali muncul di lautan jiwa Ye Tianfei. Orang tua, bukankah aku sudah melahap dan mencernamu? Bagaimana mungkin keinginanmu masih ada di badanku, sialan? Orang tua berpakaian hijau itu sangat marah saat ini, dengan wajah yang terdistorsi. Hahaha, dasar monster bernama Yang, apa kau pikir kau benar-benar telah melahapku sepenuhnya? Keinginanku selama ini tersembunyi di dalam jiwamu yang tersisa, menunggu kesempatan untuk membalas dendam sekarang. Jangan panik, anak muda. Jiwa sisa monster bernama Yang ini telah terluka parah. Kau usir senjata ajaibnya dari lautan jiwamu, lalu kita akan bergabung untuk menghancurkannya. Sebuah suara terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Suara ini sebenarnya berasal dari badan lelaki tua berpakaian hijau. Kau, seorang tua dari klan iblis bumi, telah kumangsa selama bertahun-tahun. Sekarang kau masih ingin melawan. Kau hanya bermimpi. Karena kau masih memiliki keinginan ini, sekarang aku akan melahap keinginanmu ini sepenuhnya. Kata lelaki tua berpakaian hijau itu dengan marah. Senior dari klan iblis bumi, Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh ketika mendengar suara itu. Namun, Ye Tianfei mengerti bahwa hal terpenting baginya saat ini adalah mengusir permata putih itu dari lautan jiwanya. Kekuatan permata putih ini begitu mengerikan sehingga masih memiliki efek penekan yang kuat pada lautan jiwanya, mencegahnya mengeluarkan tingkat energi jiwanya yang sebenarnya. Wah, aku sarankan kamu untuk tidak melakukan perlawanan sia-sia lagi. Orang tua berpakaian hijau itu berkata sambil mensibir, kemudian dia menggerakkan pikirannya, dan seketika permata putih itu pun meledak dengan energi penekan yang kuat. Baru saja dia diserang dan kehilangan kendali atas bola putih itu untuk waktu yang singkat, yang memberi Ye Tianfei kekuatan untuk melawan. Sekarang dia harus mendapatkan kembali kendali atas bola putih itu. Anak muda, apakah kamu belum mengolah energi mental? Sekarang aku akan bekerja sama denganmu untuk menghadapi binatang buas bernama Yang ini. Aku akan menyerang jiwanya yang tersisa dari dalam, dan kamu akan menggunakan energi mental dan seni bela diri mental untuk menghadapinya. Jiwanya yang tersisa baru saja terluka, dan kekuatannya telah menurun. Aku akan terus-menerus mengganggu pikirannya. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan energi mental dan seni bela diri mental dalam kondisi ini. Dengan bola putih ini,
Kamu akan menggunakan energi jiwa dan seni bela diri mental untuk menghadapinya, tetapi kekuatan seranganmu akan sangat melemah dan tidak akan banyak berpengaruh. Tepat ketika Ye Tianfei terkejut mendapati bola putih itu perlahan-lahan mendapatkan kembali tekanannya padanya, dia tiba-tiba menerima transmisi suara. Oke, Ye Tianfei sangat gembira, dan tanpa ragu-ragu dia menggunakan energi mental dan seni bela diri mentalnya yang terkuat untuk memulai serangan gila. Benar saja, lelaki tua berpakaian hijau itu langsung menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Wah, energi mentalmu sangat kuat. Kalau aku tidak salah, kau sedang memamerkan seni bela diri Sekte Hati. Apakah kau penerus Sekte Hati? Leluhur tua berbaju hijau bertanya sambil menggertakkan gigi setelah diserang dengan gila-gilaan oleh energi mental Ye Tianfei. Benar sekali, kau binatang bermarga yang, pemuda ini adalah penerus gerbang hati. Beraninya kau mengincar penerus gerbang hati. Kau sudah mati. Tunggu saja para penguasa gerbang hati itu menyelesaikan perhitungan denganmu. Tapi kurasa kau tidak akan punya kesempatan menunggu para penguasa gerbang hati itu menyelesaikan perhitungan denganmu, karena kau akan segera mati di sini dan akan hancur menjadi abu. Suara itu keluar lagi dari badan lelaki tua berbaju hijau itu, dengan suara mengejek. Ye Tianfei tahu bahwa lelaki tua dari klan iblis bumi ini sedang mencoba mengganggu pikiran lelaki tua berpakaian hijau itu. Benar saja, setelah mendengar suara itu, lelaki tua berpakaian hijau itu menjadi marah dan khawatir, karena dia memang terluka dalam ledakan energi jiwa tadi, dan lukanya tidak ringan. Saat pikiran lelaki tua berbaju hijau itu terusik, kendalinya atas permata putih itu pun makin melemah. Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, Hun Lao, dan Huang Sang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan sekuat tenaga, dan akhirnya menjatuhkan permata putih dari lautan jiwa Ye Tianfei. Hebat! Akhirnya kita berhasil menyingkirkan senjata ajaib yang mengerikan ini. Ketika permata putih itu keluar dari lautan jiwa Ye Tianfei, semua orang menghela napas lega, dan Ye Tianfei juga merasa sangat rileks dalam sekejap. Selanjutnya, saatnya untuk melunasi hutang kita kepada pelaku sebenarnya. Ye Tianfei berbalik perlahan dan menatap lelaki tua berbaju hijau itu dengan tatapan yang sangat dingin. Pada saat ini, suatu energi jiwa tengah meletus liar di dalam badan lelaki tua berbaju hijau itu, mencoba mencabik-cabik jiwa lelaki tua berbaju hijau yang tersisa, menyebabkan dia meraung marah. Ye Tianfei tahu bahwa itu adalah kehendak lelaki tua dari klan iblis bumi yang menyebabkan kehancuran dalam jiwa lelaki tua berpakaian hijau itu. Sialan, senjata ajaibku dihancurkan oleh anak ini. Orang tua berpakaian hijau itu menemukan bahwa permata putih itu sebenarnya berasal dari lautan jiwa Ye Tianfei. Dia terkejut dan marah, lalu berusaha sekuat tenaga untuk berkomunikasi dengan permata putih itu, ingin memanggilnya masuk. Namun saat ini, ada puluhan senjata sihir energi jiwa di sekitar lautan jiwa Ye Tianfei, yang memancarkan energi jiwa yang kuat untuk menghalangi permata putih itu. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan Moon Soul Slash, Soul Power Star Method, dan Soul Sword untuk terus-menerus menyerang permata putih tersebut. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah ketika permata putih itu berada di luar lautan jiwa, efek penekanan padanya menjadi jauh lebih lemah, dan semakin jauh dia dari permata putih itu, semakin kecil dampak yang diterimanya. Dengan penemuan ini, Ye Tianfei tiba-tiba mendesak puluhan senjata sihir energi jiwa untuk menyerang bola putih itu, lalu dia mengerahkan langkah tertinggi 9 naga, mengambil 9 langkah berturut-turut dengan kecepatan luar biasa cepat, dan langsung menjauh dari bola putih itu. Namun lelaki tua berpakaian hijau itu tidak mau menyerah. Dia berusaha sekuat tenaga memanggil permata putih, berharap agar senjata ajaib ini dapat masuk kembali ke lautan jiwa Ye Tianfei. Dia mengerti bahwa selama senjata ajaibnya dapat masuk kembali ke lautan jiwa Ye Tianfei, dia akan memiliki harapan untuk menang. Namun, Ye Tianfei akhirnya berhasil menyingkirkan penindasan dari permata putih tersebut, jadi dia tidak ingin membiarkannya memasuki lautan jiwanya lagi. Cepatlah dan gunakan teknik ruang rahasia untuk membantuku menghalangi dan mengisolasi bola itu. Ye Tianfei berkata pada Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas. Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas segera menggunakan teknik rahasia ruang, menggunakan energi ruang dan hukum ruang untuk mencegah permata putih itu mendekati Ye Tianfei. Hun Lao bahkan menyiapkan beberapa formasi ruang ilusi untuk mengisolasi Ye Tianfei dari ruang sekitarnya. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi permata putih untuk mengunci sosok Ye Tianfei.
Pada saat ini di Lautan Jiwa, dua badan jiwa Ye Tianfei dan lebih dari 40 planet kekuatan jiwa besar telah mengelilingi lelaki tua berpakaian hijau itu. Kehendak iblis bumi kuno dalam badan lelaki tua berbaju hijau itu juga menyerang lelaki tua berbaju hijau itu dengan sekuat tenaga saat ini. Ye Tianfei bersama dengan arwah Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, dan Huang Sang menyerbu maju dan melancarkan serangan membabi buta ke arah lelaki tua berpakaian hijau itu. Pohon yang menyehatkan jiwa itu pun telah menumbuhkan ribuan dahan serta daun yang lebat dan hijau, bagaikan anak panah hijau yang panjang, yang bersiul ke arah lelaki tua berpakaian hijau itu. Orang tua berpakaian hijau ini memang sangat kuat. Bahkan dalam tingkat pengepungan ini, dia masih punya ruang untuk melawan. Namun, dia baru saja terluka dan sekarang diserang dari dalam dan luar. Lambat laun, ia mulai merasa malu dan situasinya pun menjadi semakin sulit. Padahal baginya, yang paling menakutkan adalah kemauan dari roh-roh jahat bumi purba yang ada di dalam badannya. Karena jiwa iblis kuno ini pernah dilahapnya, maka sisa-sisa kemauannya pun mengintai di dalam jiwanya selama ini, menahan napas demi tujuan balas dendam. Sekarang setelah akhirnya menunggu kesempatan ini, ia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pria tua dari klan setan bumi itu sudah dalam kondisi putus asa saat ini, melepaskan sejumlah besar energi jiwa, dan menggunakan strategi yang akan menyakiti kedua belah pihak untuk mahtei-mahteihan menyerang badan jiwa pria tua berbaju hijau itu dari dalam. Setelah apa yang terjadi tadi, Ye Tianfei tentu tidak bisa membiarkan lelaki tua berbaju hijau itu pergi saat ini. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan seluruh tenaga jiwanya serta segala cara untuk menyerang lelaki tua berbaju hijau itu. Bahkan Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, Huang Sang dan lainnya juga mencoba yang terbaik. Baru saja semua orang ditekan oleh permata putih dan hampir menghadapi nasib musnah. Sekarang kita akhirnya mempunyai kesempatan untuk melawan, tentu saja semua orang tidak akan melewatkannya. Orang tua berpakaian hijau itu tahu bahwa ketergantungannya yang terbesar adalah bola putih itu, jadi dia berusaha sekuat tenaga memanggil bola putih itu, tetapi bola putih itu tidak dapat masuk kembali ke lautan jiwa Ye Tianfei. Dasar binatang bernama Yang, ajalmu telah tiba. Setelah beberapa lama, badan jiwa lelaki tua berpakaian hijau itu dipenuhi luka-luka akibat pengepungan oleh semua orang, dan dia mulai tidak mampu menanggungnya. Pada saat ini, suara di dalam badannya tiba-tiba meraung, dan kemudian dengan bang terdengar ledakan dahsyat, dan badan jiwa lelaki tua berpakaian hijau itu langsung hancur berkeping-keping. Apa yang kau lakukan? Kau akan menghancurkan dirimu sendiri jika terus melawan seperti ini. Apa kau tidak ingin hidup? Badan jiwa lelaki tua berpakaian hijau itu tertiup menjadi 4 atau 5 bagian. Dia terkejut dan marah, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung keras. Hahaha, aku hanya punya kemauan yang tersisa. Alasan mengapa aku bertahan selama bertahun-tahun adalah untuk membalas dendam. Selama aku bisa membunuhmu, seekor binatang buas, tidak masalah jika aku kehilangan diriku sendiri. Dulu, aku adalah orang kuat yang terkenal di kehampaan ini, tetapi aku bertemu dengan konspirasimu dan menjadi hantu seperti sekarang ini. Tidak ada banyak arti bagi kemauanku ini untuk hidup lagi. Suara itu tertawa terbahak-bahak. Orang gila, kamu orang gila. Orang tua berpakaian hijau itu terkejut dan marah. Dia tahu bahwa situasinya saat ini sangat buruk. Bersambung.